T33 Keromantisan Dion. Pukul 12 siang Dion berjalan menuju ke ruang desain dan dari balik pintu kaca ruang desain Dion melihat Ara yang sedang merapikan meja kerjanya. Dion masuk ke dalam ruang desain dan beberapa pegawai di sana menyapanya. "Ra, disamperin tuh," ucap Dina lirih. Ara mendongakkan kepalanya dan melihat Dion yang sudah ada di depannya. "Kak Dion," ucap Ara. "Ikutlah denganku," ucap Dion sambil membalikkan badan dan berjalan keluar dari ruang desain. "Hah?" Ara melongo. "Buruan sana Ra, biar aku yang beresin mejamu," ucap Dina. "Tapi Din," petik 2. "Udah buruan," petik 2. Ara mengambil tasnya lalu segera menyusul Dion yang sudah berjalan lebih dulu dan Ara celingukkan seperti mencari sesuatu. "Kau sedang apa?" tanya Dion sambil melirik Ara. "Di mana Ray?" tanya Ara. "Di sini hanya ada aku," ucap Dion sambil menarik tangan Ara. Semua pegawai melihat Dion yang sedang menarik tangan Ara dan beberapa dari mereka ada yang tidak percaya jika Ara adalah adiknya Dion, karena mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih. Sedangkan Ray saat ini sedang berada di negara P, karena di sini ada klien Dion yang ternyata mempunyai banyak masalah. Jadi Ray pergi ke negara tersebut untuk memutuskan kerjasama antara perusahaan Dion dengan perusahaan kliennya. Ternyata memutus kerjasama dengan klien yang satu ini tidak semudah yang Ray kira dan Ray harus berada di sini selama beberapa hari karena ternyata kliennya sedang tidak ada di tempat. Dion mengajak Ara makan siang di sebuah restoran tempat mereka bertemu untuk pertama kalinya bersama keluarga. Saat duduk Ara merasa heran karena semua makanan sudah tersaji di meja dan Dion dengan santainya melepaskan jasnya lalu meletakkannya di senderan kursi. "Kamu mau makan yang mana dulu Ra?" tanya Dion dengan lembut. "Kayaknya yang ini dulu Kak," jawab Ara sambil menunjuk salah satu makanan di atas meja. Hal yang tak terduga terjadi, di mana Dion mengambilkan makanan yang ditunjuk oleh Ara tadi dan diletakkannya di atas piring yang sudah ada di depan Ara. "Makanlah dengan benar," ucap Dion. Ya Kak," ucap Ara. Hati Ara merasa berbunga-bunga karena perlakuan Dion padanya sungguh manis sekali. Dimaklumi saja ya karena baru kali ini Ara mendapatkan perlakuan seperti itu dari seorang pria. "Gimana sama kursi kerjamu? Kau suka?" tanya Dion di sela-sela makan. "Suka sekali Kak, makasih banyak ya," ucap Ara sambil tersenyum. "Ya," petik 2. Kemudian mereka melanjutkan makannya hingga makanannya habis tak tersisa. Setelah selesai makan, mereka pergi dari restoran tersebut untuk kembali ke perusahaan. Sekitar 25 menit mereka sampai di perusahaan dan sebelum keluar dari mobil, Dion mengatakan sesuatu pada Ara. "Ra, nanti saat jam kerja kamu habis langsung ke ruanganku ya?" ucap Dion. "Iya Kak," ucap Ara. "Bagus." Dion mengacak lembut pucuk kepala Ara. "Ish," ucap Ara sambil merapikan rambutnya. Sedangkan Dion tersenyum melihat Ara yang sedang merapikan rambutnya sambil berjalan menuju ke pintu perusahaan. Sesampainya di ruang desain, Ara langsung duduk di kursinya dan Dina langsung mencercanya dengan banyak pertanyaan. "Kamu tadi diajak makan di mana Ra?" petik 2. "Pasti di restoran yang romantis ya." petik 2. "Terus kalian membahas apa aja?" petik 2. "Ingat kau harus tetap terlihat jual mahal." petik 2. "SSSTTT, aku bingung mau jawab yang mana dulu," ucap Ara sambil menggelengkan kepalanya. "Aku penasaran Ra," ucap Dina. Aku tadi diajakin ke restoran tempat yang pertama kali kita bertemu," ucap Ara. "Terus?" petik 2. "Ternyata meskipun dia dingin tapi dia romantis Din." Ara membayangkan saat Dion menyajikan makanan untuknya tadi. "Kamu disuapin gak Ra?" petik 2. "Emang aku bayi?" petik 2. "Ya biasanya sepasang kekasih seperti itu Ra. Kau tahu kan kita masih tahap penyesuaian." petik 2. "Ya, tapi aku rasa kalian berdua bentar lagi bakalan jadi pasangan terbucin deh." Ngarang. petik 2. Setelah itu Ara memulai pekerjaannya dan begitu juga Dina. Diana yang masih di dalam ruang kesehatan sedang merasa pusing dan tak berapa lama teman kerjanya yang di ruangan akuntansi menjenguknya.
Gimana kondisi kamu, Diana? Tanya Sinta. Kepalaku terasa pusing, Sin, jawabnya. Ini aku bawain kamu makanan, makanlah selagi hangat. Makasih ya, Sin. Jadi ngerepotin. Gak apa-apa, kita kan sudah menjadi teman. Kamu gak ke ruangan, Sin. Petik 2. Abis ini aku ke ruangan, aku khawatir sama kondisi kamu. Aku gak apa-apa kok, Sin, kamu kembali aja ke ruangan. Tapi kamu di sini sendiri gak apa-apa. Petik 2. Aku gak apa-apa kok. Nanti pas pulang kerja aku bawain tas kamu ke sini. Makasih ya, Sin. Sama-sama. Setelah itu Sinta kembali ke ruangan akuntansi dan Diana mengubah posisinya menjadi duduk sambil memegangi kepalanya yang terasa pusing. Kenapa kepalaku pusing banget, ucapnya. Apa benturan semalam terlalu keras? Petik 2. Kemudian Diana meneteskan air matanya dan ia sangat menyesal dengan kehidupannya yang selama ini ia jalani. Sebenarnya Diana itu memiliki sikap yang teduh, tetapi karena didikan dari mamahnya ia jadi seperti ini. Memang penyesalan datangnya pasti di belakang, tetapi Diana sangat jijik dengan dirinya yang dengan mudahnya selama ini mau dijadikan simpanan oleh pria dewasa. Jauh di lubuk hatinya, Diana masih mempunyai perasaan kepada Dion dan Diana menyadari jika Dion sudah tidak mempunyai perasaan kepadanya, sejak ia menyakiti Dion. Saat ini pikiran Diana sedang buntu dan Diana hanya ingin mengakhiri hidupnya yang tak berguna. Kini dengan mudahnya ia dibuang begitu saja oleh mamahnya di negara ini karena ia tak menuruti keinginan mamahnya. Di negara ini Diana hanya mengenal Dion dan juga Sinta rekan kerjanya, selain itu ia tak punya teman lagi di negara ini. ***. Pukul 4 sore pegawai di bagian desain sedang merapikan meja kerjanya masing-masing, termasuk juga Ara dan Dina. Aku duluan Yara, ucap Dina. Iya hati-hati. Oke. Petik 2. Tak berapa lama kemudian Ara berjalan keluar dari ruangan desain dan berjalan menuju ke ruangan Dion. Sesampainya di depan pintu ruangan Dion, Ara segera mengetuk pintunya dan terdengar suara Dion dari dalam yang menyuruhnya masuk. Ceklek, duduklah. Perintah Dion. Ara berjalan ke arah kursi yang ada di depan meja kerja Dion dan kemudian Ara menatap intens Dion yang sedang fokus pada layar laptopnya. Biasa aja natapnya, ucap Dion yang tetap fokus pada laptopnya. Ara berdeham sambil membulatkan matanya. Kau haus? Tanya Dion sambil melirik Ara sebentar. Enggak. Petik 2. Terus kenapa berdeham? Petik 2. Gak boleh. Petik 2. Terserah kau saja. Petik 2. Kemudian mata Ara melihat di sekeliling isi ruangan Dion dan mata Ara tertuju pada sebuah lukisan yang terpasang di dinding. Ara berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke tempat lukisan tersebut berada. Dion yang menyadari pergerakan Ara langsung menoleh ke arah Ara yang sedang berjalan menuju ke arah lukisan. Lalu Dion berdiri dari tempat duduknya dan Dion berjalan menghampiri Ara yang sedang menatap lukisan tersebut. Apa ada sesuatu dengan lukisannya? Tanya Dion tepat di samping telinga kanan Ara. Hah, enggak kok, ucap Ara yang kaget dengan suara Dion yang berada tepat di samping telinganya. Terus kenapa kau menatapnya seperti itu? Dion mengeritkan keningnya. Dulu waktu aku kecil dan kedua orang tuaku masih ada, aku sering sekali mengatakan jika saat aku dewasa nanti ingin pergi ke sana, ucap Ara sambil memandang lukisan tersebut. Sekarang kamu sudah dewasa, kamu masih ingin pergi ke sana? Tanya Dion sambil menatap lekat wajah Ara dari samping. Masih pengen, tapi kayaknya gak bisa deh, ucap Ara sambil berjalan menjauhi lukisan tersebut. Kenapa? Dion mengikuti Ara dari belakang. Karena dulunya aku pengen pergi ke sana bersama kedua orang tuaku dan sekarang mereka udah pergi untuk selamanya. Kamu kan bisa pergi sama suami kamu, ucap Dion. Ara menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke belakang. Dion menatap Ara yang sedang menatapnya dengan menaikkan sebelah alisnya. Kenapa menatapku begitu? Tanya Dion. Gak apa-apa, jawab Ara sambil melanjutkan langkahnya menuju ke kursi. Kemudian Dion melanjutkan kembali pekerjaannya dan Ara mengeritkan keningnya melihat Dion yang sangat menyukai pekerjaannya. Serius amatkah kerjanya? Tanya Ara.
Aku kan memang harus serius kerja, jawabnya sambil fokus pada layar laptopnya. Memangnya uangnya mau kakak buat apa? Petik 2. Buat pergi ke tempat itu. Tunjuk Dion pada lukisan tadi. Memangnya mau ke sana sama siapa? Petik 2. Sama seorang wanita. Wanita siapa? Ara menatap Dion. Nanti kau akan tahu sendiri. Petik 2. Kemudian Ara mengembungkan kedua pipinya sambil memutar bola matanya sambil berkata dalam hatinya. Asteris itu kan tempat yang aku idam-idamkan. Beraninya dia ngajakin wanita lain ke sana, ucap Ara dalam hati Asteris. Setelah itu di dalam ruangan hanya sunyi, karena Ara sibuk dengan ponselnya dan sedangkan Dion sibuk dengan laptopnya. Hingga pukul 5 sore Dion baru menutup laptopnya dan merapikan meja kerjanya. Ayo pulang, ucap Dion sambil memakai jas kerjanya. Ara hanya menganggukkan kepalanya sambil berdiri dan berjalan mengikuti Dion yang sudah lebih dulu jalan di depannya. Ara masih kesal dengan Dion yang mengatakan ingin pergi ke tempat yang selama ini ingin ia kunjungi dan Dion mengatakan ingin pergi ke sana dengan seorang wanita. Ara mengepalkan tangannya lalu mengarahkan ke depan dan ia menonjok-nonjok ke arah punggung Dion, tetapi tidak sampai mengenai punggungnya. Setelah selesai makan malam, Dion bergegas berjalan menuju ke ruang kerjanya yang berada di bawah tangga. Sedangkan Ara memilih untuk berada di dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar Ara duduk di sofa sambil menyalakan televisi. Baru sekarang Ara teringat dengan ponselnya yang masih berada di dalam tasnya dan kemudian Ara mengambil ponselnya. Ara melihat banyak panggilan tak terjawab dan juga banyak pesan masuk dari Tuan Tian. Kemudian Ara membuka satu persatu pesan dari Tuan Tian dan Ara tersenyum saat membaca pesan dari Tuan Tian yang menurutnya lucu. Dari arah pintu Dion masuk ke dalam kamar dan melihat Ara sedang tersenyum dengan ponselnya. Kemudian Dion berjalan dan berdiri tepat di depan Ara. "Kamu gila?" tanya Dion sambil menatap Ara. "Hah, enggak," jawab Ara sambil menggelengkan kepalanya. "Baca pesan aja sampai senyum-senyum gitu." Petik 2. Emang dapat pesan dari siapa? Petik 2. Dion hendak mengambil ponsel dari tangan Ara, tetapi dengan cepat Ara menyembunyikan ponselnya di belakang punggungnya. "Jangan main ambil ponsel orang," ucap Ara. "Coba aku lihat kamu dapat pesan dari siapa. Kok senyum-senyum gitu?" Dion merebut ponsel Ara. "Jangan kepo." Petik 2. Ara segera pergi dari hadapan Dion dan terjadilah kejar-kejaran di dalam kamar. "Stop Kak, stop," ucap Ara dengan nafas yang naik turun. "Berikan ponselmu padaku," ucap Dion sambil menengadahkan tangannya ke arah Ara. "Tapi janji jangan marah ya." Setelah membaca pesannya, ucap Ara. "Ya, cepat berikan ponselmu." Ara memberikan ponselnya kepada Dion. Kemudian Dion membaca pesan yang membuat Ara tersenyum dan mata Dion memanas saat tahu pesan tersebut dari siapa. Dion mengembalikan ponselnya kepada Ara dan Ara mengeritkan keningnya saat melihat mata Dion yang sangat menakutkan. "Kenapa gak kamu balas pesannya?" tanya Dion sambil berjalan menuju ke sofa. "Untuk apa aku membalasnya?" Ara balik bertanya. "Bukankah kau tersenyum saat membacanya?" Dion menatap Ara. "Aku tersenyum bukan berarti mau membalas pesan darinya." Lalu, petik 2, hanya membacanya. "Kenapa?" Ara memberanikan menatap mata Dion. "Gak apa-apa. Apa jangan-jangan Kak Dion cemburu ya?" Tunjuk Ara pada Dion. "Mana mungkin aku cemburu sama playboy cap kadal seperti dia." Dion tersenyum miring. "Tapi kenapa wajahnya memerah gitu?" Ara menunjuk wajah Dion yang memerah. "Hahaha." Ara menertawakan Dion karena saat ini wajah Dion seperti kepiting rebus. "Berani menertawakanku?" Dion menatap Ara. "PVTTT. Refleks Kak." Ara berlari sambil menutup mulutnya yang hampir tertawa lagi. Kemudian Dion mengejar Ara dan memeluk badan Ara dari belakang. Saat Ara memberontak tiba-tiba mereka berdua terjatuh di atas ranjang karena Dion tadi belum sempat menjaga keseimbangan. "Hehehe, ampun Kak," ucap Ara sambil tertawa karena saat ini Dion sedang menggelitikinya. "Aku tak akan mengampunimu." Dion terus menggelitik pinggang Ara. Dirasa sudah puas menggelitiki Ara,
Dion menghentikan aktivitasnya dan kini mereka sedang berhadapan di atas ranjang dengan kening mereka saling menempel satu sama lain. Sesaat tatapan mereka berdua saling bertemu dan kemudian mereka berdua saling tersenyum bersama sambil mengatur nafas mereka masing-masing. "Ayo kita tidur," ucap Dion sambil memeluk Ara. Ara hanya menganggukkan kepalanya di dalam pelukan Dion dan mereka sama-sama merasakan detak jantung mereka yang saat ini sedang berdetak dengan cepat. "Tidurlah dengan nyenyak," ucap Dion dengan lembut sambil mengusap rambut panjang milik Ara. Lagi-lagi Ara hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena saat ini detak jantungnya benar-benar tidak bisa terkontrol. Keesokan paginya pukul 6 pagi, Dion membuka matanya dan Dion tersenyum saat melihat Ara yang masih tertidur dengan posisinya yang memeluk Dion. Kemudian Dion mengubah posisinya menjadi menghadap ke arah Ara dan Dion tersenyum saat menatap wajah cantik milik istrinya. Dion merapikan rambut Ara yang berantakan dan kemudian Dion mengecup dengan lembut kening Ara. Hal itu membuat Ara menggeliat tetapi tidak membuat Ara membuka matanya.